Wah, jadi kita bisa masuk. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teman-teman, kaget aku. Aku seperti melihat sesuatu yang duduk ya tadi ya. Hitam-hitam loh. Di arah yang saya sorot persis, teman-teman. Jadi ada sebuah waterboom yang terbengkalai sekitar 5 tahun. Dan di tempat ini pernah adanya sebuah kecelakaan yang mengakibatkan salah satu pengunjung itu tenggelam dan meninggoy. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketemu lagi di VRK Explore. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan lancar rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi setelah terbengkalai, dari cerita-cerita yang aku dapatkan, lokasi ini sering terlihat ya sosok-sosok anak kecil yang sedang bermain di balkon lantai atas. Teman-teman, seperti apa sih lokasinya? Langsung saja kita explore. Teman-teman, video kali ini aku berada di Gresik, Jawa Timur ya. Dan aku akan coba explore satu tempat yang terbengkalai lagi. Jadi di depan kita ini ada sebuah bangunan yang begitu megah ya. Kalau dari depan tampak begitu kokoh dan benar-benar cantik ini bangunan. Lokasi ini adalah waterboom, teman-teman, yang berada di Gresik, Jawa Timur. Jadi lokasi ini sendiri sudah terbengkalai sekitar 5 tahun ya. Dan dari cerita-cerita yang aku dapatkan, konon katanya pernah ada yang meninggoy di tempat ini. Nah, dari kejadian tersebut ada yang menceritakan seolah-olah seakan-akan ada sosok korban tersebut yang lalu lalang di tempat ini, teman-teman. Oke guys, aku cukup penasaran ya untuk eksplor lokasi ini. Sebenarnya seperti apa sih? Kalau dari tampak depan ini bangunan begitu megah ya, tapi aku nggak tahu kita bisa akses masuk atau tidak, teman-teman. Ya Allah, bangunannya cantik banget loh. Di situ ada seperti pos ya. Kemudian di sini tuh sebenarnya area parkir guys. Oke, daripada kita penasaran ya tentang lokasi ini, kita coba explore ya. Di depan ini ya, di bagian paling depan ini ada pintu loket guys. Dan ini ada pintu masuknya, tapi ini nggak bisa dibuka ya. Waduh, lihat mana ini kita? Lewat sini kah? Atau mungkin kita lewat belakang? Karena di sini ada pintu besi ya. Pintu besi yang setinggi ini terbuka sih. Jadi di belakang gedung inilah area waterboomnya. Sepertinya di ujung sana itu ada sebuah bangunan ya. Mungkin di sanalah waterboom tersebut, teman-teman. Oke, kita akan coba lihat lokasi ini. Dan ini sudah di jam 2 dini hari ya. Wih, kondisinya kayak gini, teman-teman. Tempat kerjaku adalah sawah ladangku. Bener juga sih. Kulon nuwun. Ada seorang di sini. Oke, di sini panel-panel listriknya udah mulai berodol semuanya, teman-teman. Dan ini sepertinya dipakai buat apaan ya? Aku lihatnya banyak scam ya. Wih, kayak gini loh. Ini adalah salah satu tempat wisata yang berada di Gresik ya, yang sudah mulai terbengkalai. Dengan cerita yang seperti aku ceritain di depan ya guys. Jadi cerita ini aku dapatkan dari orang-orang yang terdekat dengan lokasi ini. Aku melihat ya di atas itu ada ruangannya, tapi aku nggak tahu. Oh itu ya tangganya, naiknya dari situ. Jadi pintu depan tadi kita lihat yang kayak gini. Kemudian di sini ada apa ya? Halo. Wow.
Ini seperti pipa-pipa dan halo? Kok aku seperti mendengar suara? Kalian dengar? Seperti ada pukulan gitu, ataupun ketokan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dengar? Teman-teman, satu kali saja ya. Seperti ada yang mengetuk. Aku nggak tahu tempat ini difungsikan apa setelah terbengkalai, tapi di sini aku melihat banyak sekali ya ceceran sekam, guys. Wih, areanya memanjang ya, teman-teman, hingga ke ujung sana. Aku penasaran dengan lantai atasnya. Ini kita bisa naik nggak ya? Kita coba naik. Wih. Ini anak tangganya tinggal tulangannya aja ya, teman-teman. Ini udah nggak ada loh pijakannya, guys. Serius. Ngeri juga sih. Waduh. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bangunan yang terlihat megah dari luar tadi, dalamnya kayak gini ya, udah hancur semuanya. Aku melihatnya wallpapernya pun udah mengelupas semuanya. Nggak ada sesuatu pun yang tertinggal di sini ya, teman-teman. Nah kayak gitu. Itu balkon atas ya, yang kita lihat dari depan tadi kayak gini. Ya Allah. Kondisinya sebenarnya bangunannya masih bagus banget sih ini ya. Cuman ini udah pecah-pecah semuanya, kaca-kacanya kayak gitu. Kemudian wallpapernya udah beladus semuanya ya, guys. Ini bener-bener lokasi yang menurut aku hancur ya. Pintu depannya udah kayak gitu. Jadi teman-teman, setelah tempat ini terbengkalai ya, tempat ini diceritakan memang lumayan sedikit horor karena pernah terjadinya sebuah kecelakaan ya di Waterboom ini. Adanya seorang pengunjung yang tenggelam kemudian meninggoy. Dari kabar-kabar yang kurang enak ya, konon katanya arwah ataupun penampakan si korban itu sesekali ya masih terlihat di tempat ini. Tapi memang nggak ada apa-apa ya di bagian gedung paling depan, di lantai bawah dan lantai atasnya pun hanya kaca pecah dan wallpaper yang terkelupas saja sih yang aku lihat. Oke guys, aku masih penasaran ya dengan sosok yang diceritakan oleh beberapa orang yang terlihat mondar-mandir di dalam Waterboom ini. Teman-teman, kita lanjut explore. Jadi masih di ujung sana ya, kita ke sana teman-teman. Waduh, ini turunnya gimana ini aku, guys? Sebentar. Wih.
Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut cerita beberapa orang, sosok yang pernah tenggelam itu, samar-samar itu terlihat mondar-mandir di area waterboom ini, guys. Di depan situ pintu gerbang masuk ya dari samping. Sebenarnya di bagian sini tuh nggak ada bangunannya apapun, cuman kalian bisa lihat sendiri rumput-rumput liar kayak gitu ya. Oke. Aku masih penasaran ya, apakah aku akan mendapatkan interaksi di tempat ini setelah adanya cerita-cerita yang berkaitan dengan sosok-sosok yang berseliweran, sosok-sosok yang mondar-mandir di tempat ini. Asli nggak ada apa-apa ya di bagian tengah ini, guys. Ini full apa ya, full belukar saja. Halo, kok aku seperti mendengar suara anak-anak ya. Oke, jadi tempat kejadian perkaranya ataupun TKP-nya ya, sosok yang sering mondar-mandir itu memang beberapa diantaranya menceritakan di bagian belakang ini ya, di tempat waterboomnya ini ataupun kolam renangnya ini ya. Tapi ada juga yang bercerita di gedung bagian depan, teman-teman. Ini lokasi persis di pinggir jalan raya, tapi memang terlihat gelap gulita ya kalau malam hari. Oke guys, kita coba naik. Insyaallah. Ini kolam dalam loh. Serius teman-teman, ini kolam dalam. Wih. Dari ceritanya sih ada yang tenggelam ya di kolam ini hingga meninggoy, tidak tertolong, guys. Benar-benar ini sudah tidak terawat. Jadi kita bisa masuk. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teman-teman, kaget aku. Aku seperti melihat sesuatu yang duduk ya tadi ya. Hitam-hitam loh. Di arah yang saya sorot persis, teman-teman. Insya Allah, kaget aku. Astagfirullahaladzim. Sosok hitam ya, tidak begitu besar, dia duduk di arah bundaran persis ini, guys. Di situ aku mengarahkan senter, langsung dia menghilang ya. Kaget aku. Ini turun lewat mana? Oke, kita ke gudang sini. Kita balik arah.
Kaget aku serius. Kondisinya udah kayak gini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung merinding ya aku. Serius merinding aku, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Sebentar. Ini gudang ya. Yang membuat aku kaget. Aku seolah-olah melihat entah makhluk apaan duduk di sini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila men, asli nih. Halo. Aku mendengar beberapa sumber suara, tapi aku yakin ya dari banyaknya burung-burung malam yang nabrak entah benda apaan ya. Astagfirullahaladzim. Kayak gini loh. Di bagian belakang ini ternyata ada aku seperti mendengar suara cekikikan. Cekikikan seperti seorang anak laki-laki ya. Gitu loh teman-teman, tapi intonasinya lebih cepat ya. Seperti suara laki-laki. Seperti suara anak laki-laki ya. Bukan suara dewasa, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ternyata ada sumber airnya ya. Wih, ada bangkai tikusnya loh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kayak gitu teman. Wih, baunya busuk ya. Waduh. Ternyata bekas bangunannya ya, beberapa itu udah dihancurkan. Jadi ini tinggal bangunan sisa atau puing-puingnya, teman-teman. Aku beberapa kali mendengar suara seperti anak laki-laki ya. Dan yang membuat aku bener-bener kaget tadi di situ ya, di depan kita persis ini ada seperti yang duduk gitu loh. Ya Allah, bikin mak teratap, bikin mak dik duk dektor gitu loh. Sampai jumbul aku ya, di area sini persis ya. Ya Allah. Oke, kita akan coba di area bawah sini guys.
Halo. Wih, ini ada yang bawa dupa bekas bakar-bakar ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada beberapa ruangan lagi ternyata. Oh iya ya. Sebenarnya ini area toilet saja ya teman-teman. Tapi aku nggak tahu. Ini benda biru, ruang ganti mungkin ya. Waduh, toilet juga ini. Jadi di sini tuh ada bekas beberapa ruangan. Oh, jadi ruangan-ruangan yang berada di tempat ini sepertinya belum terselesaikan ya. Belum ada bekas penggunaannya. Oke, jadi hanya kayak gini saja. Kita lihat sekilas saja, karena ya cuman kayak gitu ya. Jujur, gudang ini ya yang membuat aku mengkorok. Asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi persis ya berada di sini, aku seperti melihat entah ya sosok hitam atau apa duduk di sini. Ada bekas pembakaran dupa juga sih, makanya ini teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah mengapa ya, ini gudang membuat aku ternyang-ternyang, membuat aku geriang-geriang gitu loh. Padahal kalau kalian lihat juga ini gudang kosong melompong, tapi beneran ya di sini tuh berbeda banget auranya. Ada suara lagi. Oke guys, mungkin aku akan bacakan sholawat saja ya di gudang ini. Karena gudang ini aku merasakan dan menilainya ya. Nek tak nilai-nilai dewe ya kalau orang Jawa bilang. Itu memang beda banget. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqa wal khatim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqa wal khatim.
lima sabaqona siril haqqi bil haqqi wal hadi lima sabaqona siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarih wa miqdarihil adim wa miqdarihil adim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku memang sedikit pilek teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Oke, kita keluar dari lokasi ini. Sebuah tempat wisata dimanapun yang berada ya, di kota manapun, itu kalau sudah terbengkalai, memang ya mau nggak mau itu terlihat horor ya guys. Apalagi dulunya tempat itu ramai kemudian sepi, hanya rumput-rumput liar, hanya hewan-hewan malam yang menghuni, itu horor. Bener gak sih? Kondisinya kayak gini. Sebenarnya juga tidak terlalu luas ataupun gede ya lokasi ini, tapi memang aku sih penasaran ya dari cerita-cerita itu. Tapi memang ya beberapa suara-suara dua kali sih aku melihatnya ataupun mendengar ya. Melihat sosok hitam yang lagi duduk ya, yang membuat aku sempat kaget, shock juga. Dan mendengar beberapa kali seperti suara anak laki-laki gitu loh. Yang pertama di jalan ya ketika aku akan masuk lokasi ini, dan kedua di area explore seperti di area kolam gitu ya. Tapi ya ini hanya sekedar apa ya, hal yang aku alami di tempat ini ya. Nggak semua orang, nggak semua kita yang masuk terus mengalami hal yang sama ya guys. Catat ya, nggak semua orang pasti mengalami hal yang sama. Terkadang memang pengalaman ataupun hal-hal yang kita dapatkan ya tidak didapatkan oleh orang lain, ataupun tidak terjadi pada orang lain gitu loh. Terkadang ada yang komentar ya, wah aku masuk ke sana nggak ada apa-apa bang, aku ke sana ya aman-aman aja dan sebagainya. Yaitu versi kalian ya, tapi versi kita ataupun aku itu memang terkadang kalau aku menyampaikan kalau tempat itu biasa-biasa saja, ya aku akan sampaikan ya biasa-biasa aja. Tapi kalau ada beberapa interaksi di lokasi explore ya, aku harus menyampaikan karena itu pengalaman explore guys, yang aku bagi ke kalian semuanya, terlepas sama atau tidaknya gitu loh kalau kalian masuk ke sebuah lokasi explore. Oke teman-teman, kita keluar. Insya Allah kondisinya kayak gini. Ini dari depan ya, tampak gede banget gedungnya. Aku kirakan full gedung gitu ya, tapi ternyata cuma di bagian depan ini aja guys. Ya cuma di bagian depan ini saja. Selebihnya ini hanya hamparan saja, hamparan
tanah kosong atau dulunya pernah ada bangunannya, nggak ngerti juga ya. Tapi yang pasti hanya bagian bangunan ini saja gitu loh. Oke, kita keluar. Jadi memang dari depan seperti yang udah aku bilang ya, bangunan ini begitu mencolok dan begitu mencuri perhatian mata. Kalau kalian lewat di depan bangunan ini ya, bangunannya megah kayak gini. Aku pikir memanjang ya, tapi ternyata enggak. Oke, teman-teman, mungkin hanya itu aja ya yang bisa kita eksplor dari lokasi ini. Apa-apa yang terjadi di tempat ini ya sudah aku ceritain kalian. Oke guys, terima kasih untuk kalian semuanya udah nonton video saya kali ini hingga tuntas. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.